Gus, kenapa kamu bilang hukum yang berat, Gus? Kenapa enggak? Kasih hukuman seberat-beratnya. Yang keras ngomong, Gus, teriak, Gus. Kasih hukuman seberat-beratnya. Yang keras, Gus. Itu aja bang, itu bang. Lebaran. Saudara Aji ini kadang-kadang suka melanggar. Dari awal juga gitu, nanti saya udah tekan kasih, jangan tekan kasih dulu, kamu kan masih training, kamu fokuskan dulu ke kerja yang ditugaskan. Cuman kadang dia langsung ke kasir, megang kasir, melakukan kesalahan, ya. Dengan ini ya, kalau saksi ya, fokus pada yang kejadian, jangan pada terjadi saya kasih dari sini. Ya, jadi akan ada pertengkaran sama orang. Besoknya, ketika kamu apakah mengalami apa yang disebutkan itu aja, semua jangan kemana-mana. Biar fokusnya ke situ aja. Ya, silakan. Seberapa hebat kejadian di tanggal 31 itu kalau ada perkataan tadi yang dengan saudara saksi sama pegang dulu kalau itu tadi. Ya, berapa hebat? Jadi saya rasakan panas. Juga membutakan saya, ini yang saya rasakan sampai sekarang. Bapak boleh lihat luka yang saya rasakan, mata yang saya tidak bisa lihat lagi Maksud sampai sekarang. saya menanyakan seberapa hebat percekcokan di tanggal 31 Agustus. Kalau dibilang seberapa hebatnya cekcokan itu nggak selalu. Hari bangsa tadi itu bagi saudara saksi Saya oleh tidak bangsa. ada mengatakan tai bangsa tidak ada. Saya hanya menyatakan bangsa kalau tai itu tidak ada. Lama-lama lu bangsat juga ya. Apa itu yang dilakukan saudara saksi sebagai leader yang harusnya mengayomi? Iya. Apa itu tidak mengintimidasi seseorang betul? Saudara saksi bagaimana? Ya itu kan kita punya emosi yang berbeda-beda. Seorang leader itu kan punya emosi. Wajar seorang leader marah itu wajar nggak? Walaupun dengan kata-kata kasar. Yang itu mungkin apa efek pasca penyiramannya saat itu apa bang yang kelihatan? Yang kelihatan ya bajunya robek sampai robek gitu, celananya kan istrinya sempat kena juga di lututnya gitu. Kena juga. Iya kena juga sedikit tapi lebih parahnya ya Mas Agus dari kepala sampai badannya itu melepuh panas dia melepuh semua rusak gitu badannya. Ada jeritan yang dilontarkan dari istrinya atau Agusnya itu sendiri? Kalau Agusnya sih menjerit kayak gini, bilang panggil namanya Aji gitu. Oh gitu. Iya kata Agus mah tega banget Aji gitu ngelakuin kayak gitu ya. Oh, sambil duduk di sini. Iya sambil duduk di situ pas lagi kesakitan. Oh gitu. Terus berapa lama bang di sini Mas Agusnya? Sekitaran 15 menitan gitu. Terus Iya. dibawa ke rumah sakit. pakai ambulan? Enggak, pakai sepeda. Bonceng iya, istrinya di belakang, Mas Agus di tengah gitu. Dibonceng sama orang. Oh, orang nggak kenal yang Orang sini juga. orang sini juga. Iya. Itu berapa orang bang yang nolongin waktu itu bang saat itu? Yang nggak tahu juga sih, yang saya lihat dari rekaman CCTV itu ada mungkin 4 orang yang bawa ember. Yang satunya ya sama kakak saya, yang satu di laundry, yang satunya di depan rumah ini katanya. CCTV-nya tuh dari mana? Dari situ, dari rumah Oh, dari rumah seberang warung abang ini ya? Iya, di depan warung saya. Oh, dari situ. Itu pemilik rumah sekitar sini juga pada keluar saat itu? Keluar semua, maksudnya kirain apa ya? Kan panik gitu ya. Kirain ada orang kena bacok, apa gitu, berkelahi gitu. Keluar semua orang. Tapi abang mengenal Agus ya sih bang? Gak kenal sama sekali. Sebelumnya nggak kenal sama Gak sekali? kenal. Saya baru nyampe ke sini. Awal-awal sih baru kerja di sini juga. Gitu. Gak tahu tempat ini. Oh, dan ternyata kan dia kerjanya di dekat sini juga. Di Green. Katanya kerjanya di Green Lake. Di Green Lake, Iya. iya benar. Bang, abang tanggapannya gimana bang soal kasus ini? Kan sekarang makin melebar, makin viral nih kemana-mana. Ya awal-awalnya sih kasihan sama Mas Agusnya. Tapi soal yang sekarang mah beda gitu. Orang berpendapatnya ke Mas Agus itu malah menggunakan uang donasi itu gimana ya, menyalahgunakan gitu, lebih memihak ke Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat jumpa lagi di channel ini. Nah, berita update Agus terbaru nih, dimana Agus ternyata menangis histeris guys setelah selesai mengikuti persidangan Aji dalam kasus penyiraman air keras. Agus terlihat
tegar menyampaikan kesaksian terhadap sosok Aji. Agus mengatakan kalau Aji bukan karyawan yang baik saat diterima bekerja di tempatnya. Bahkan Agus dengan tegas membantah telah mengumpat Aji dengan kata-kata kasar. Sementara itu guys, pengacara Aji mengatakan bahwa keterangan Agus ini tidak sesuai. Aji menyiram Agus karena diintimidasi Agus. Lalu bagaimana dengan sumpah Al-Quran Agus? Agus juga sempat ditegur karena nangis berlebihan usai jadi saksi sidang Aji. Agus terus-terusan menangis terseduh-seduh sambil mengucapkan takbir. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutan drama dari Agus ini? Nah, bagi kalian yang sudah nonton channel ini, semoga dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan semua aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa tulis komentar kalian, apakah keterangan dari Agus ini jujur atau tidak jujur. Intimidasi itu kan dibantah sendiri sama Agus, tidak melakukan kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi saya berdirinya pada berkas perkara dan dakwaan. Di situ dikatakan ada kata-kata yang dia tidak akui tadi. Tapi saya tetap berdiri tegak pada dokumen perkara yang itu menjadi dasar kita setiap kita mengajukan pertanyaan dan berpendapat. Tapi permohonan maaf itu diterima apa enggak sih sebenarnya? Permohonan maaf apa? Kepada Agus sendiri dari Ajinya sih? Maksudnya gimana, maaf? Maksudnya diterima gak permohonan maaf dari Aji ke Agus soal penyiraman air keras itu kan Aji Saya nggak tahu, itu pribadinya Agus ya. Nah, tapi yang pasti gini, saya ulangi lagi. Dari awal saya menangani perkara ini, saya sudah langsung datang menjenguk Agus di rumah sakit Cengkareng. Dan tadi diakui juga oleh Agus. Artinya saya sebagai kuasa hukum Aji juga menjembatani. Saya turut prihatin terhadap kejadian tersebut. Gitu kan. Ini kan bukan hanya tentang cerita perbuatan, tapi kenapa ada perbuatan itu? Nah, ini kan pidana ini kan harus mencari materialnya. Kita harus mencari mens rea, sebab akibatnya apa. Nah, itu yang tadi coba kita gali dalam persidangan. Tapi kalau bicara masalah pribadi, yang berulang-ulang juga saya katakan Aji sudah sangat menyesali perbuatan ini. Dan permohonan maaf itu sebelum rame-rame ini, ya saya langsung datang juga pada saat itu menemui Agus langsung. Tadi Agus juga mengakui itu. Bang, tadi Aji sendiri mengutarakan apa yang dikatakan Agus itu ada beberapa poin yang tidak benar. Apa aja, Bang? Apa Aji? Ya tadi, jadi Aji menganggap sebenarnya pemantik percekcokan di tanggal 31 Agustus itu ya itu diakibatkan karena tadi kemarahan Agus terhadap Aji. Jadi ada kesalahan order tadi customer yang akhirnya ditegur oleh Agus, gitu kan. Nah, Aji ingin memastikan itu orderannya ke customer tapi ditahan oleh Agus. Seakan-akan Aji ini akan marah ke customer, padahal bukan untuk marah-marah customer, tapi untuk memastikan apa orderannya gitu. Nah, tapi di situ Agus seakan-akan memang sudah menganggap bahwa Aji akan marah-marah dengan customer itu. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan percekcokan tadi. Jadi kalau saya berdasarkan, sekali lagi, saya berdasarkan dokumen BAP dan perkara dan dakwaan yang ada, sepertinya pemantiknya memang percekcokan tadi diakibatkan oleh Agus. Tahu nggak kenapa rekan kerja Pak Agus itu nggak ada yang muncul satupun untuk membela Pak Agus? Teman-teman boleh simak cerita aku, nggak nyampe 5 menit kok, sebentar aja. Dari pertama aku lihat berita Pak Agus sampai terakhir itu Pak Agus kelelahan karena menunggu lama di kantor polisi. Penyiraman air keras yang menimpa sepasang suami istri terekam kamera pengawas. Penumpang motor lantas menyiramkan air keras ke arah suami istri tersebut. Itu adalah berita pertama kali aku dengar tentang Pak Agus, kasusnya Pak Agus. Lalu yang kedua itu penangkapan pelaku penyiraman air keras yaitu karyawan sendiri yang bernama Aji. Meskipun sekarang masih misteri ya, seperti apa sih Pak Agus menegurnya sampai akhirnya Aji tega menyiram Pak Agus dengan air keras. Lalu yang ketiga itu pertemuan Mbak Novi sama Pak Agus yang pakai baju singlet dengan menggunakan kata kunci yang Agus sedih banget, Agus sedih. Nah itu. Yang keempat itu pertemuan Mbak Novi saat Pak Agus pakai baju belang-belang dan memohon minta bantuan Mbak Novi. Yang kelima, pertemuan Mbak Novi yang meminta klarifikasi tentang penyalahgunaan uang donasi. Yang keenam, coba teman-teman bandingkan dengan pertama kali Pak Agus diundang Bang Densu bersama istrinya. Kalau nggak salah waktu itu pakai kemeja putih dan menceritakan kronologi kenapa sih dia disiram air keras. Yang ketujuh, pertemuan Mbak Novi dengan keluarga Pak Agus di podcastnya Bang Densu. Yang ada si Wawa dan Mbak Ulan itu, ya kan? Terus yang kedelapan itu, saat Pak Agus video call sama Bang FA. Itu kata-kata Pak Agus mulai serem ya teman-teman.
Karena pada saat Bang FA tanya, siapa yang harus dihajar? Pak Agus tuh bilangnya Novi gitu ya. Yang ke-9 itu saat ditanya awak media tentang tujuannya ke kantor polisi, itu bikin tensi darah aku naik ya teman-teman. Karena Pak Agus itu lebih memilih berobat di kantor polisi gitu ya. Teman-teman boleh bandingkan deh dari kemunculan berita sampai terakhir pada saat Pak Agus bobo di kantor polisi dengan tujuan melaporkan Mbak Novi. Aku aja nih bukan orang baik, orang yang kurang pinter tuh sempat mikir, kok ada ya orang seperti ini. Ketika aku ditraktir makan seblak sama teman-teman, aku tuh seneng banget loh teman-teman ya. Apalagi ini udah dibantuin, bahkan ya udah terkumpul uang sebesar 1,5 M. Kok bisa-bisanya malah menyerang balik orang yang membantu? Tapi mungkin gak sih apa yang aku ceritain itu salah satu alasan kenapa rekan-rekan kerjanya Pak Agus itu gak mau muncul dan gak mau membela Pak Agus. Ya karena mereka tahu tabiat yang sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang misalkan mau donasi lagi untuk Pak Agus, mangga silahkan. Kalau aku sih kayaknya mau beli beras aja deh. Memang sih berbuat baik itu harus, tapi yang harus kita ingat tidak semua orang itu baik. Ya, kayaknya ini berita terakhir deh tentang Pak Agus. Jadi mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang baik ya teman-teman, dan selalu diberikan kesehatan ya. Atur nuhun. Baru kali ini ada korban tapi dibenci banyak orang. Dari sekian banyaknya orang yang kasihan, orang yang percaya sama dia, sekarang pada ngebenci, pada ngejelekin dia, si Agus. Ya gimana lagi, orang perbuatan dia sendiri udah benar-benar ditolong, udah benar-benar dibantu, ada yang peduli, bukannya terima kasih malah nggak tahu diri. Coba kalian pikir, udah ditolong, udah dibantu, normalnya orang kan seneng, pasti bakalan terima kasih ya. Tapi kali ini enggak, ya malah ngelaporin ke polisi dan dianggap kejam lagi. Yang kejam itu lu Agus. Dah pokoknya yang namanya Agus sama Wawa gak usah ditemenin. Tujuannya muka supaya Agus ini jelek. Mungkin dia lihat Agus ini ganteng kali waktu itu. Kau ganteng gak dulu, Gus? Kamu ganteng gak dulu? Ganteng Agus. Ganteng Agus kan? Sekarang masih ganteng? Masih ganteng tuh. Kalau Agus sih maunya dia dihukum mati. Seberat-beratnya. Berat. Kalau perlu buta dengan buta juga. Ya Gus, kita gitu Gus. Nah itu luar biasa. Dapat nasi bungkus nih. Kalau nggak dapat. Akhirnya hari ini Gus, Agus dapat, harusnya waktu kamu operasi hari ini hari Senin, tapi saya tunda. Kenapa ini lebih penting dulu Gus? Karena kalau Agus operasi hari ini butuh waktu 1 bulan penyembuhannya, berarti persidangan itu tertunda. Nah jadi dokter mengatakan silakan utamakan dulu ini karena operasi ini masih bisa ditunda dalam 1 minggu. Jadi Agus hari ini akan bertemu langsung dengan Haji. Nah, saya nggak tahu apakah jaksa ini akan menghadirkan di sini atau melalui virtual, melalui Zoom ya. Tapi biar bagaimanapun Agus utarakan apa kejadiannya, cerita sama hakim. Biar hakim bisa memutus, mendengar kejadiannya, kemudian bisa memutus dengan hukuman yang seberat-beratnya buat Haji. Ya. Tapi yang perlu digali ini apakah orang ini sakit mental atau jiwa atau apa, sehingga hanya gara-gara teguran sebentar bisa menyiram air keras. Itu sangat sangat jahat dan biadab. Oleh karena itu bukan menggiring agar orang ini